Ya, ini adalah tutorial untuk menggunakan Google Classroom menggunakan aplikasi. Di sini juga saya belum punya aplikasinya. Jadi kita download dulu, kita pakai Play Store. Dari Play Store bisa ditulis Google Classroom. Ini yang paling atas ini kita install langsung, download. Nah, ini udah terdownload. Kita buka. Langsung mulai. Nah, di sini keuntungannya kalau kita pakai aplikasi, kita meskipun lupa password dan lupa email, itu karena kita yang namanya pakai Android kan pasti udah tersambung dengan email. Jadi kita tinggal pilih mau yang mana nih. Nah, di sini saya pakai yang atas. Akun Google saya yang ada di sini, yang ada di HP ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini karena saya sudah pernah membuat kelas. Kalau misalkan belum pernah, pasti di sini jadi kosong semuanya, tidak ada apa-apa. Terus kalau udah gini gimana? Yang pertama kali kita lakukan adalah kita mau bikin kelas kan, atau kita mau gabung di kelas lain. Di atas ini ada yang tanda plus. Kalau kita mau gabung ke kelas lain, kita bisa klik gabung ke kelas lain. Maka di sini kita posisinya sebagai murid atau siswa. Nah, di sini ada kode kelas, tinggal dimasukkan kode kelas dari si guru yang mau kita masuki ruangannya gitu. Kalau tidak, kita mau buat kelas sendiri, maka kita pilih buat kelas. Saya telah membaca, lanjutkan. Nah, ini nama kelas. Di sini kan kebetulan saya belum bikin kelas. Jadi saya mau bikin kelas IPA 7. Bagiannya misalkan bagian kelas 7 atau apa aja, nggak diisi juga nggak apa-apa sih. Ruangan kelas 7 misalnya, mata pelajarannya apa, IPA atau apa gitu nama kelasnya, terserah. Tinggal klik buat. Nah, ini udah dibuat. Ini udah jadi nih. Kayak gini kelasnya, ruang kelasnya. Di sini ada yang tanda seperti more itu. Nah, ini kode kelasnya. Kode kelasnya ini bisa kita setel ulang atau nonaktifkan kode kelas. Kode kelas ini bisa dibagikan di sini nih. Yang ada kode kelas ini dibagikan kepada siswa. Setiap siswa yang sudah menginput kode itu, maka dia akan menjadi bagian dari kelas kita. Bisa dilihat di sini nanti misalkan, kok ini murid harusnya ada 27 tapi yang masuk ke sini cuma ada 20, berarti ada 7 orang yang belum masuk. Di sini ada 3 ruang. Yang pertama ada forum. Di sini forum. Forum di sini untuk bikin status, misalnya apa ya? Assalamualaikum misalnya. Absen dulu dong. Misalkan ini 5 menit atau 15 menit sebelum jamnya masuk gitu, untuk memberikan tugas. Tinggal dikirim. Nah, nanti anak-anak akan bisa berkomentar. Di sini ada tambahkan komentar segala macam. Kita juga bisa, kalau misalkan ada anak yang bikin status yang kurang sopan atau kurang pantas, kita bisa menghapus. Di sini ada titik 3. Bukan menghapus. Kita bisa komen di sini supaya dia misalkan hapus dong postingannya nggak pantas gitu. Kalau postingan kita sendiri di sini bisa dihapus, misalkan ngapain sih kita bikin status di sini, aduh malas banget deh, udah salah deh kayaknya, harus hapus aja. Bisa diedit, bisa juga dihapus, misalnya hapus, maka postingannya hilang. Kita ke room sebelahnya, ada room tugas kelas. Nah, di sini kita bisa naruh tugasnya. Misalkan klik yang tanda plus ini dulu. Sebelum bikin tugas, kita bikin dulu topik. Topiknya misalkan tugas misalnya tanggal 18 misalnya. 18 Juli gitu. Tambahkan. Di sini topik ini untuk kayak semacam bookmark atau penanda tugas ini bagiannya masuknya kemana gitu, atau tag gitu. Misalkan di itu ya, tag.
Klik plus lagi, baru kita bikin tugas. Nah, di sini tugasnya ada 3 macam. Ada tugas, ada pertanyaan, ada materi. Kita lihat satu-satu ya. Kalau materi, bentuknya seperti ini. Misalkan judulnya, klasifikasi makhluk hidup misalnya. Nah, deskripsinya apa nih? Misalkan kita jelaskan di sini. Apa gitu misalnya apa ya? Di alam semesta ini ada berbagai apa gitu, bisa dijelaskan sesuai dengan materinya. Kalau misalkan ibu atau bapak udah bikin file audio ataupun video, itu bisa klik di atasnya, ada yang tanda kayak pembatas gitu. Nah, misalkan ibu atau bapak ini bikin video, itu bisa di save di dalam Google Drive. Ada kan paling atas Google Drive, atau kita udah bikin YouTube nih, tinggal bagiin link aja, bisa klik link, atau file, kita udah bikin filenya, jadi anak-anak suruh download sendiri berapapun besar filenya itu bisa, atau kita ambil foto sendiri, atau kita bisa sambil rekam sendiri. Aduh males banget ya kalau kerja 2 kali, udah aja sambil rekam, bisa ada rekam video, atau bisa pakai bikin PDF gitu. Kalau tidak ada, misalkan mau diketik aja lah di sinilah, ya udah diketik aja nggak apa-apa. Tinggal dikirim. Kirimnya yang ini yang ada tanda segitiga di sebelah tanda yang tadi tanda baca. Sebelah tanda titik 3. Nah, untuk dikirimnya, sebelum dikirim, misalkan kalau misalkan memang on time bisa langsung kirim, kalau tidak bisa pakai ini. Oh, ini mah buat minggu depan, disimpan aja dulu draftnya, bisa disimpan draft. Atau misalkan salah nih, kayaknya tugasnya jangan pakai ini deh, jangan pakai materi deh, pakai yang lain aja, bisa hapus draft. Atau misalkan mau dijadwalkan untuk ibu-ibu yang nanti aja deh, ini buat minggu depan, saya bikinnya sekarang aja, tugasnya bisa di sini. Jadwalkan untuk hari apa. Nah, tuh hari apa, misalkan untuk nanti minggu depan tanggal 24 misalnya. Jam berapa? Jamnya juga bisa diatur untuk jam 10 misalnya. Jam 10 lewat 11 misalnya. Nanti si tugas ini akan terupload sendiri atau terpublikasikan sendiri pada hari Jumat tanggal 24 Juli jam 10 lewat 11. Ini untuk yang ini buang ya. Ini untuk yang materi. Coba kita lihat lagi yang pertanyaan. Nah, ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau pertanyaan misalkan sebutkan nama planet misalnya. Nama-nama planet. Nomor 1 misalnya nih, nomor 2-nya juga bisa di sini. Jadi si anak ini nggak usah buka dulu buku tulisnya apa gitu, nggak usah. Nah, nanti petunjuknya bisa ditulis di sini, misalkan jawaban minimal 3 misalnya. Poinnya ada di sini. Poinnya kita mau ngasih nilai berapa sih untuk seluruh pertanyaan ini, ada 100. Nah, di sini ada tenggat. Tenggat waktu ini kita mau tidak ada batas waktu atau ada batas waktu. Misalkan untuk nanti tanggal 24. Tanggal 24 oke. Jadi sampai tanggal 24 waktunya juga kita tentukan, misalkan sampai waktunya jam 23.59. Oke, sebelum tengah malam. Topiknya bisa kita pilih nanti topiknya. Nah, ini kalau yang tadi kan kita udah bikin topik. Misalkan ini untuk tugas tanggal 18, maka kita pilih yang ini. Atau misalkan nanti topiknya ada yang lain, ada tugas, ada materi, atau ada perkenalan. Nah, gitu kita bisa masuk ini kayak semacam tag gitu. Jawabannya jawaban apa nih macamnya? Jawaban pilihan ganda atau singkat, ya kita pilih singkat misalnya, jadi esai kalau singkat. Kalau pilihan ganda ini kayak Google Form, kita bikin ABCD-nya. Siswa dapat mengedit jawaban. Ini mau nggak kalau misalkan dia udah ngirim, terus tiba-tiba kayaknya tadi jawabanku salah deh. Boleh diedit atau enggak? Kalau boleh diedit, ini bisa digeser ke kanan. Ini berarti hidup, boleh diedit. Kalau enggak, berarti gini. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kalau yang ini sebaiknya jangan. Atau boleh juga deh. Ini kayaknya kalau ini untuk komen. Nah, ini sama juga kayak tadi, mau langsung dijadwalkan, disimpan, dihapus, atau dikirim langsung. Bisa juga misalkan filenya ada gambarnya nih, ya udah bisa ngambil foto, bisa pilih dari HP-nya sendiri juga bisa. Ini kita close, buang. Yang terakhir ada tugas. Nah, yang tugas ini sangat mendukung sekali untuk
ibu atau bapak yang suka pengennya dikumpulin dalam bentuk foto, dalam bentuk video, atau dalam bentuk apapun, misalkan judulnya hasil percobaan cambah misalnya, deskripsinya apa, ini adalah praktikum selama sebulan terakhir misalnya, poinnya berapa, tenggat waktunya juga bisa, topiknya juga dipilih kayak yang tadi, misalnya tugas tanggal 18 Juli, simpan. Nah, kalau yang ini nanti si anak itu bisa ngasih jawaban dalam berupa Word, Excel, PDF, PowerPoint, atau dia bisa dalam bentuk video, foto, file, atau apapun itu bisa dikirim ke sini. Ini untuk yang tugas. Sama mau dijadwalkan simpan draft, hapus draft, ataupun langsung dikirim saat itu juga. Gitu. Uang. Nanti kalau sudah selesai, kita mau cek anggota nih, kita masuk ke ruang sebelahnya. Di sini ada anggota. Anggota di sini, kalau misalkan ibu atau bapak pengen ngundang guru lain nih, misalkan ini bikin ruangnya khusus untuk kelas IPA, misal pelajaran IPA. Sedangkan IPA kan ada 2 gurunya. Nah, kita bisa ngundang guru yang lain lewat sini. Nama atau emailnya. Email lah, kita pakai email. Kalau siswa misalkan, ini kok si ini belum masuk ya, kita undang aja langsung emailnya. Kalau kita tahu emailnya, langsung diundang emailnya. Terus si anak nih bandel banget, nggak mau masukin kode, atau misalkan nih anaknya ada permasalahan, jadi nggak bisa masuk gitu. Kita bisa langsung undang aja. Nanti akan muncul di emailnya dia yang diundang. Nah, begitu ibu bapak. Nanti kalau kita di back lagi, langsung kayak gini nih, nanti akan ada, ini ada kelas 7 IPA, kelas IPA 7, nanti ada lagi IPA 8. Ini sih gambarnya juga bisa dirubah. Nih, gambarnya ini juga bisa dirubah. Nah, ini yang udah pernah ada di sini. Kalau untuk merubah ini, kayaknya ini cuma bisa di browser. Gambar ini, gambar yang ada latar belakang kelas IPA 7. Supaya nanti gambarnya bisa kayak gini. Nah, ini kan ada gambar yang ini Lenika IPA terpadu, gambarnya gambar dia sendiri sama keluarganya, bisa. Atau ini yang punya saya sendiri, ada gambar saya dengan anak-anak juga bisa, tapi ini di browser. Kalau yang di aplikasi kayaknya nggak bisa karena tampilannya kecil. Nah, segitu aja Bu Ibu, Bapak-bapak.